Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan yang baik. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan melanjutkan materi, yaitu kita akan mempelajari pelajaran 7 tentang sifat terpuji. Baik anak-anak, sekarang Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang sudah tahu sifat terpuji? Iya, benar sekali. Sifat terpuji. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah, melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Beribadah harus dilaksanakan dengan tawadhu dan ikhlas. Ketika kalian melaksanakan beribadah, hanya berniat kepada Allah dengan niat yang ikhlas, tidak mengharap pujian dari orang lain. Niat beribadah hanya untuk mencari ridho Allah, memohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Memberikan sumbangan kepada mereka yang membutuhkan bantuan dengan niat yang ikhlas, mencari ridho Allah semata-mata. Kita memberikan sumbangan kepada Allah seperti di gambar ini, itu hanya mengharap ridho Allah. Termasuk sifat terpuji yang harus dimiliki dan dibiasakan oleh setiap muslim, yaitu harus berbuat segala sesuatu dilandasi dengan sifat ikhlas. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang yang pertama sifat tawadhu, yang kedua sifat ikhlas, dan yang ketiga yang terakhir yaitu memohon pertolongan. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu di poin pertama. Apa tadi anak-anak? Ya, benar sekali. Poin yang pertama, kita akan belajar tentang sifat tawadhu. Allah tidak bergantung kepada makhluk lain karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi. Maaf ya. Karena Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsihi yang berarti berdiri sendiri. Allah itu esa, jadi satu. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluk lain. Allah juga tidak membutuhkan apapun seperti makhluknya. Allah itu tidak membutuhkan apapun seperti makhluknya. Kita harus meyakini bahwa Allah bersifat qiyamuhu binafsihi. Caranya dengan memiliki sifat tawadhu. Apa anak-anak sifat tawadhu? Ya, oke, benar. Sifat tawadhu adalah rendah hati, patuh, taat, tidak membanggakan diri atau sombong. Di hadapan Allah kita harus tawadhu karena kita membutuhkan pertolongan siapa anak-anak? Ya, karena kita membutuhkan pertolongan Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sedangkan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Baik, selanjutnya sehubungan dengan sifat tawadhu, Allah berfirman, waqfid jannaha liman nittaba'aka minal mu'minin, yang artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran surat Asy-Syura ayat 215. Quran surat Asy-Syura ayat 215. Sikap tawadhu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak perbuatan kebaikan kepada sesama
manusia. Yang ketiga, selalu menghormati orang lain, tidak boleh menghina, tidak boleh mencemooh. Yang keempat, suka bergaul, tidak membeda-bedakan teman. Dalam kita berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Misalnya seperti aku mau bermain sama Sinta aja karena Sinta cantik, itu nggak boleh. Terus membeda-bedakan lagi seperti Ahmad anaknya orang kaya, aku berteman dengan Ahmad aja, itu tidak boleh. Dalam kita berteman, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Yang kelima, kita tidak boleh sombong. Yang keenam, tidak merasa lebih pandai dari orang lain. Misalnya di kelasnya mendapat ranking 1. Nah, itu tidak boleh merasa dirinya yang paling pandai. Yang ketujuh, tidak mendendamkan kepada orang lain. Nah, yang ketujuh ini kita tidak boleh mempunyai sifat dendam. Yang kedelapan, tidak menyakiti orang lain. Dalam kita berteman, kita harus berhati-hati dalam berbicara, karena berbicara yang tidak berhati-hati, yang seenaknya sendiri bisa menyakiti hati teman. Baik, selanjutnya kita akan masuk di poin B, yaitu kita akan mempelajari sifat ikhlas. Siapa yang sudah tahu sifat ikhlas? Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Masih ingatkah kamu surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Esa. Allah itu satu. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak diperanakan. Artinya Allah tidak memiliki keturunan. Allah itu tidak memiliki bapak, tidak memiliki ibu, dan tidak memiliki anak. Allah memiliki sifat wadaniyat yang berarti Maha Esa. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan. Siapa anak-anak? Iya, satu Tuhan itu adalah Allah. Semua makhluk di dunia ini tunduk kepada Allah. Jadi, semua manusia wajib menyembah kepada Allah. Sebagai anak muslim, kamu wajib meyakini bahwa Allah bersifat wadaniyat. Dengan cara bagaimana anak-anak? Ya, caranya adalah dengan memiliki sifat ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah. Allah akan memberi pahala kepada kita. Untuk itu, niatkan semua kegiatan kita, semua yang kalian lakukan dengan ikhlas, tidak mengharap imbalan dari orang lain. Selanjutnya, pengertian ikhlas. Menurut bahasa, ikhlas artinya apa, anak-anak? Ya, menurut bahasa, ikhlas artinya tulus hati atau hati yang bersih, yang suci. Menurut istilah, ikhlas artinya melakukan sesuatu pekerjaan atau perbuatan dengan tulus hati dan semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang paling lurus, agama yang paling benar, yaitu agama Islam. Selanjutnya yaitu kita masuk di poin C, yaitu tentang memohon pertolongan. Semua makhluk berada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan Allah. Untuk itu,
Manusia tidak boleh sombong ketika berkuasa. Semisal kita menjadi pejabat, kita tidak boleh sombong. Kekuasaan manusia bersumber dari pemberian siapa anak-anak? Iya, pemberian Allah. Bersifat kodrat, artinya berkuasa. Allah menguasai segala yang ada di alam semesta ini. Allah yang menciptakan, yang mengatur, dan yang mengendalikan dunia. Tidak ada satu kejadian tanpa campur tangan Allah. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kelahiran, kematian adalah bukti kekuasaan Allah. Bencana yang terjadi adalah wujud dari kekuasaannya Allah. Bila Allah tidak menghendaki, maka tidak akan ada bencana. Allah berkuasa mengatur segala kejadian. Semua makhluk harus tunduk kepada Allah. Allah juga memiliki sifat irodah yang berarti berkehendak. Allah maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Terjadinya sesuatu di dunia ini atas kehendak Allah. Semua manusia tunduk kepada Allah. Pernahkah kamu melihat kecelakaan lalu lintas? Apa yang terjadi dengan para pengendara atau penumpangnya? Ya, pasti ada yang selamat dan ada yang meninggal. Semua itu adalah kehendak Allah. Siapa yang selamat dan siapa yang meninggal, hanyalah Allah lah yang menentukan. Jadi ketika kalian baru bersepedaan, kalian baru bermain, kalian harus berhati-hati. Kamu pasti yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan berkehendak. Maka kita harus memohon pertolongan hanya kepada Allah agar tidak terjadi musibah kepada kita dan yang terjadi adalah kebaikan. Baik anak-anak, cukup sekian pada pembelajaran hari ini. Apabila ada materi yang belum jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu. Dan apabila dalam penyampaian materi, Ibu banyak salah, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.